Sekarang karakter Gunung Sinabung adalah pertumbuhan kubah lava di atas, kemudian longsor. Dan longsor itu, kapan tepatnya longsor itu tidak ada yang tahu. Debu dan seluruh material yang dibawa oleh letusan Sinabung memberikan pengaruh yang sangat besar dan tidak terhenti hanya di warna saja. Inilah yang dihadapi oleh masyarakat di Tanah Karo selama hampir 6 tahun. Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hingga saat ini, wilayah ini masih menjadi berita yang sangat menarik bagi dunia. Bagaimana tidak? Sejak 2010 hingga hari ini, Gunung Api Sinabung masih terus melakukan aktivitas vulkaniknya. Itu berarti 6 tahun sudah Kabupaten Karo dilanda bencana. Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Wilayah yang membentang sepanjang 40.000 km dan mengelilingi cekungan Samudra Pasifik ini sering dilanda gempa. Bahkan dalam beberapa kasus, satu letusan dipercaya mampu memicu letusan lain. Indonesia termasuk dalam wilayah ini. Dan Gunung Sinabung yang sempat tidur selama 800 tahun kini aktif kembali. Bahkan saat ini telah menghancurkan sejumlah desa di kakinya. Tujuh orang warga desa Gamber meninggal dunia dalam peristiwa luncuran awan panas yang terjadi pada Sabtu tanggal 21 Mei lalu. Ya, awan panas turun saat warga Gamber berladang di zona merah atau kawasan berbahaya. 21 Mei 2016, letusan Sinabung kembali memakan korban jiwa. Gunung Sinabung yang sepanjang hari diliputi oleh kabut tak dapat dipantau oleh para pengungsi yang memasuki desa Gamber untuk bertani. Ketika erupsi terjadi pada pukul 4:48, para petani yang tengah berada di ladang tak lagi sempat menyelamatkan diri. 9 nyawa hilang akibat letusan kali itu. Adanya korban jiwa pada letusan 21 Mei 2016 lampau disebabkan oleh adanya luncuran awan panas. Awan panas dihasilkan oleh suplai magma yang membentuk kubah lava. Awan panas sendiri merupakan campuran material berukuran debu hingga blok bersuhu lebih dari 700 derajat Celcius. Dan luncuran awan panas mampu melaju lebih dari 100 km per jam. Selain awan panas, kini lahar dingin juga turut mengancam. Bahkan telah terjadi kerusakan di beberapa desa akibat terjangan lahar dingin. Desa Sigarang-Garang contohnya. Beberapa rumah di desa ini hancur
dan bahkan tenggelam akibat lahar dingin. Lahar dingin seringkali disebut sebagai lahar hujan. Lahar dingin merupakan material vulkanis yang telah terguyur air hujan, baik yang bersuhu rendah maupun tinggi. Material tersebut berupa bongkah, bom vulkanik, lapili, dan debu. Di desa Sigarang-Garang sendiri, batuan sisa lahar dingin terkadang dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini, dengan kondisi erupsi yang cenderung mengarah ke arah Tenggara Timur, maka desa-desa di wilayah ini menjadi prioritas untuk terus-menerus diawasi agar tak ada masyarakat yang memasukinya. Erupsi yang terjadi hampir setiap hari dan memuntahkan debu vulkanik merusak bangunan-bangunan serta tanaman di ladang. Sesungguhnya pemirsa, debu-debu ini membuat banyak sekali perubahan yang terjadi di Tanah Karo. Contohnya, buah-buahan ini seharusnya memiliki warna yang sangat indah. Tapi saat ini beginilah warnanya. Debu dan seluruh material yang dibawa oleh letusan Sinabung memberikan pengaruh yang sangat besar dan tidak terhenti hanya di warna saja. Seringkali debu-debu ini juga membuat panen gagal, bahkan penurunan hasil panen di Tanah Karo itu hampir mencapai 80 hingga 90%. Jika biasanya cabai, misalnya cabai merah bisa dipanen 100 kilo atau 1 ton per hari, maka jumlah itu saat ini bisa berkurang sampai dengan 90%. Inilah yang dihadapi oleh masyarakat di Tanah Karo selama hampir 6 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan mereka. Tak dapat dipungkiri, banyak sekali kebun yang gagal panen akibat letusan gunung api Sinabung. Penurunan hasil panen bagai terjun bebas. Masyarakat yang biasa hidup berlimpah, kini harus mencukupkan diri dengan tanaman yang tak sempurna hasilnya. Ekspor hortikultura yang mengandalkan hasil panen dari Tanah Karo menjadi terhambat. Hasil panen tanaman hortikultura menurun hingga lebih dari 50%. Semakin lama bencana ini berlangsung, maka aktivitas ekspor dan pertanian juga akan semakin tak stabil. Pasalnya adalah capaian debu vulkanik yang cukup jauh tak hanya merusak tanaman di lingkar 7 km Gunung Sinabung, namun mencapai desa-desa di wilayah lainnya. Juni 2016, hari pertama saya di Kabupaten Karo. Kami dikejutkan oleh kabar pengosongan desa Jeraya di Kecamatan Simpang 4. Sesungguhnya Jeraya dalam status wajib evakuasi. Namun masyarakat masih terus memasuki Jeraya untuk bercocok tanam.
Ya pemirsa, saat ini pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 23:15 waktu setempat, Desa Jeraya sedang berusaha dikosongkan. Ada perintah pengosongan sejak pukul sekitar 9 malam tadi karena kondisi Gunung Sinabung benar-benar tertutup oleh kabut. Jadi pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab menjaga keselamatan masyarakat tidak mau sama sekali mengambil resiko untuk membiarkan masyarakat tetap berada di desa. Jadi kita saat ini sedang berada tepat di belakang, sedikit di belakang portal ya. Kita akan menanti masyarakat yang masih akan terus keluar dari Desa Jeraya. Evakuasi desa yang dilakukan sejak pukul 9 malam terjadi akibat Gunung Sinabung yang terus-menerus diliputi kabut. Hal ini mengakibatkan visibility terhadap gunung menurun, hingga gunung tak dapat dipantau secara langsung kecuali dengan alat tertentu. Hal ini berbahaya, sebab masyarakat tak akan mengetahui aktivitas Gunung Sinabung. Peluang terjadinya peristiwa di Gamber menjadi besar. Hal inilah yang tengah dihindari. Manopi, jangan tunggu layu, jaringi terus. Kali ini saya mengunjungi PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Kecamatan Simpang 4. Saya ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini Gunung Sinabung berdasarkan pantauan tim ahli. Ada nggak sih Pak yang benar-benar perlu diketahui oleh masyarakat? Sebenarnya apa yang paling penting, modal paling penting untuk kita setiap kali misalnya kita nggak bisa larang ya masyarakat masuk karena bicara ekonomi gitu. Apa sebenarnya yang paling penting masyarakat harus tahu sebelum ketika mereka terpaksa masuk begitu? Sebenarnya gitu Mbak ya, jadi memang sekarang karakter Gunung Sinabung adalah pertumbuhan kubah lava di atas, kemudian longsor. Dan longsor itu, kapan tepatnya longsor itu tidak ada yang tahu. Nah, makanya sejak 2 Juni 2015 kita mengeluarkan rekomendasi bahwa sektor Selatan Tenggara, Timur Tenggara itu 6 km dari puncak harus steril. Harus steril. Kemudian sektor Selatan Tenggara itu 7 km. Dari puncak harus steril. Jadi memang agak sulit karena kita tidak tahu kapan persisnya. Apalagi sampai ditanya jam berapa, menit berapa, detik berapa, ya, kubah itu akan hancur, gitu, akan longsor. Kita tidak pernah tahu. Nah itu makanya kita selalu mengeluarkan rekomendasi. Walaupun begitu ya, sebagai wujud tanggung jawab kita, begitu ada erupsi atau selalu kita informasikan melalui radio bahwa ada erupsi, ada ini. Yang penting adalah ikuti rekomendasi kita. Yang 7 kilo ke arah Selatan Tenggara, kemudian 6 kilo Tenggara Timur, 4 kilo Timur dan Utara, dan sektor lainnya 3 kilo. Insya Allah akan selamat, aman. Kalau saat ini perubahan yang terjadi di puncak itu sudah sampai seperti apa? Sekarang itu ya, sejak 21 Mei 2016 itu terjadi longsor besar dari kubah lava yang kemudian diikuti awan panas yang mencapai jarak 4,5 km sehingga menerjang Desa Gamber. Ini yang terjauh kah? Sebelumnya ada 4,9 tapi ke arah selatan. Itu yang terjauh 4,9 km. Jadi bisa dibayangkan ya, 4,9 itu 4,5 sampai ke Desa Gamber. Dan sekarang setelah kejadian tersebut di atas kosong, kubah lavanya itu kosong. Tetapi kemudian suplai mulai lagi karena gempa-gempa yang mencirikan adanya aliran magma ke arah permukaan itu masih terus terjadi. Sehingga mulai tanggal 6 Juni 2016 itu mulai naik lagi.
mulai keluar lagi perlahan-lahan dan sekarang volumenya sudah mencapai 1,5 juta kubik meter. Wow. Dan kalau itu ambrol semua berdasarkan hasil simulasi yang kita buat, itu bisa lebih dari 4 kilo. Wah. Desa terbakar ke arah sektor Tenggara Timur. Coba bayangkan kalau misalnya ada orang di sana, kemudian terjadi longsoran, itu nggak akan bisa melarikan diri. Kalau pada saat terjadi awan panas, ada penduduk, ada orang di sana, tidak akan bisa selamat. menyelamatkan diri. Ya. Itu sektor Tenggara Timur itu meliputi desa mana saja ya Pak? Itu ya kalau dulu itu kan ada Bekerak, kemudian Simacem ya, itu sekarang Tapi desanya sekarang udah sudah terkubur ya. Nah sekarang itu desa Beras Tepu, kemudian masih desa Gamber juga, kemudian Kota Tunggal, Jeraya itu pada sektor Tenggara Timur yang termasuk di dalam radius 6 km. Wah, itu dekat sekali ya. Betul. Dan kemarin kita sempat jalan-jalan dan saya melihat bahwa di lokasi-lokasi itu sendiri masih tinggi aktivitas masyarakat. Ya itulah yang jadi dilema buat kita ya. Jadi kita tetap mewarning, kita tetap membuat laporan mengenai aktivitas ini tiap 6 jam. Kita buat draft ke Bandung, kemudian Bandung mengirimkan laporannya setelah diperiksa sama pihak di Bandung. Jadi kita punya kantor pusat di Bandung. Kemudian setelah itu dikirimkan tiap 6 jam ke BPBD, sebetulnya ke Gubernur Sumatera Utara dengan Bupati Karo. Dan tembusannya itu banyak, ada BPBD, ada TNI, ada Polri, macam-macam. Itu tembusannya itu. Apakah informasi ini dijamin sampai pada masyarakat, Pak? Ya, harusnya sampai gitu. Nah, karena apa? Kita juga sering melakukan sosialisasi bahwa ini sektor ini berbahaya. Itu selalu, dan bukan cuma dari kita, juga dari BPBD. Dan itu pemasangan portal itu sebetulnya untuk memperlihatkan bahwa kan di sana mungkin Mbak lihat portal ya, itu benar bahwa itu zona tidak boleh dimasuki. Nah ini agak lucu juga buat saya ketika saya melihat beberapa desa itu di portal, tetapi beberapa desa yang lain hanya dipasangi spanduk. Ini agak lucu buat saya ketika menghadapi fakta ini di lapangan. Ya itu yang jadi dilema kita Mbak. Jadi memang sulitnya seperti itu. Sebatas kita adalah kasih rekomendasi. Rekomendasi bahwa ini berbahaya. Seperti itu. Wow. Kalau untuk situasi saat ini Pak, menurut Bapak nih, kemungkinan apa yang bisa terjadi? Ya kemungkinan berdasarkan hasil pengamatan tentu ya. Tentu kita pengamatannya 24 jam, kantor sini juga terus-menerus kita gantian shift ya. Jadi segala perubahan dari Gunung Sinabung kita pantau secara terus-menerus. Dan yang sekarang adalah yang paling berbahaya adalah awan panas guguran yang berasal dari longsoran atau guguran kubah lava yang sekarang ada di puncak. Itu yang sekarang sangat berbahaya. Saat ini, pos pengungsian tersebar di beberapa titik. Salah satunya adalah di Kabanjahe di Komplek Gereja Batak Karo Protestan. Pengungsi yang berada di pos ini berasal dari kawasan Naman, namun umumnya dari desa Sigaranggaran. Ketika memasuki pos pengungsian ini, saya dilanda rasa kecewa. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan menemukan pos pengungsi yang layak. Namun yang saya temui jauh dari harapan. Para pengungsi telah berada di pos ini sejak lebih dari setahun lalu. Karena itulah saya berharap suasana darurat dapat ditanggulangi. Kalau di pengungsian selama 3 tahun mengungsi, adakah keluhan misalnya yang memang sebenarnya hal ini sangat perlu untuk dipenuhi tetapi di pengungsian tidak dipenuhi begitu? Ya memang pemerintah ada juga membantu kami seperti mengeluarkan kartu pintar
Saya juga mengeluarkan kartu KIS dan juga ya dan sebagian juga ada yang tidak dapat gitu. Oh, ada yang tidak Iya, ada tidak dapat sekitar 80 KK. Di sini sekitar 400 kakak ya? 400 lebih. 400 lebih. Iya. Tapi ada 80 kakak yang tidak menerima Iya. bantuan kartu Iya. itu tadi. Lalu bagaimana dengan fasilitas kesehatan, Bu? Fasilitas kesehatan juga menurun karena obat-obatan menurun di pos kesehatan kami ini. Ya, jadi kalau kami mau berobat juga harus mengambil, kalau kami menggunakan kartu KIS itu kami harus mengambil surat rujuk ke puskesmas kecamatan gitu. Jadi itu juga mempersulit kami juga, menurut kami lah sebagai warga gitu. Wah, Karena bila mana kami sakit gitu, kalau harus mengambil surat itu, kalau tidak online ya kita juga tidak bisa berobat, berarti. Tidak iya. bisa menerima obat-obatan. obat-obatan. Iya. Jadi kan kita harus, menurut kami itu mempersulit juga, iya. Kan sistem online itu mempersulit mendapat pengobatan gitu. Pernah merasa jenuh kah berada di pengungsian? Kalau jenuh sih sebenarnya kami sudah merasa nggak jenuh di pengungsian karena kan seperti hari-hari biasa gitu, tidak selamanya ada pekerjaan kami gitu. Ada juga yang ikut aron ke ladang-ladang orang gitu. Biasanya kami butuh aron di ladang kami sendiri. Sekarang kami jadi buruh orang gitu kan. Jadi pedih rasanya gitu. Tapi walaupun pedih kami tidak mau berputus asa gitu. Kami masih tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan kami lah. Ibu, nih saya akan bertanya hal yang paling klise, tapi saya rasa ini sangat penting. Apa nih harapan Ibu? 6 tahun berada di pengungsian itu, walaupun ya sempat pulang, itu sebenarnya cukup berat ya. Ada dari banyak pembicaraan dengan orang-orang di luar sana, ada yang berharap, aduh pemerintah boleh dong relokasi kami kemana gitu. Tapi ada juga yang berharap, kami sangat ingin kembali ke kampung kami. Mungkin Sinabung meletus saja atau bagaimana sekali, tapi setelah itu damai. Kalau Ibu sendiri secara pribadi harapannya bagaimana? Kalau harapan saya sendiri sih, ya kalau memang itu kan alam, namanya alam. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ya sekejam-kejamnya, seenak-enaknya negeri orang, lebih enak di kampung sendiri lah gitu. Kayak mana pun enaknya, di negeri orang lebih enak kami rasakan di kampung kami sendiri. Jadi gitu. Ibu masih tetap berharap bisa kembali ke Iya, kalau bisa lah, kalau Allah pasti berkehendak, kami ingin pulang gitulah, kampung kami, halaman kami sendirilah gitu. Ramadan kembali dilewati oleh para pengungsi di pos pengungsian. Tentu tak ada lagi suasana Ramadan seperti di rumah. Bencana Gunung Api Sinabung menjadi derita berkepanjangan.